dok. Makasih dokter. Kita Kalian, kita kali ini dua kelompok ya, jadi 5 dan 7 digabung. gabung. Oh gitu. Digabung. Cuman saya nggak tahu nih, Oh, kayaknya tadi mungkin jadi ininya belum siap ya. Harusnya kan kelompok 7-nya dihapus ya. Kok Iya. kelompok 7 masih ada gitu di bornya. Tadi saya udah bilang sih ke tim satu jiwanya. Harusnya bor kelompok 7 itu dihapus karena ini digabung. Jadi saya fasilnya nih dua kelompok nih. Woi, Ya, lebih mantap dok. lebih 5 enak dan dok, 7. lebih enak. banyak Jadi temennya kami dok. bisa lebih banyak Lebih mendengarkan rame dok, ya. lebih banyak Nggak cuma mendengarkan. merekam doang. Oh, Ber- kelompok 5 cuma 6 ya. Berenam Cuma dok. 6. Hmm. Jadi, Oh iya jadi, ya. jadi Berenam bisa lebih tapi banyak kami rame mendengarkan kok dok. dok. Ya berenam tapi rame ya, benar-benar. Makanya oke. eh sambil sambil nunggu ya, Dok. Sambil nunggu Iya, kelompok 7 nih. Kita kelompok 5 dulu. eh Dok Izin dok, tadi dok. ya ya silakan Mung- silakan. Kita foto dulu dok, mumpung belum bergabung. Oh, oke oke. 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 Sudah siap, dokter Tuti? Sudah siap? Satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Iya. Sudah, terima kasih. Oke, Ya, terima kasih. Ya, jadi Dok tadi kan udah dijelaskan ya sama Dokter Herku ya, eh tentang advokasi dan negosiasi gitu ya di layanan primer. Gi- Gimana Dok? Kira-kira karena ini kan kita spesialis yang baru nih, ya. Kalau buat saya sih sebenarnya yang sudah juga saya alami beberapa tahun yang lalu ya, yang paling berat itu ya ketika sebenarnya yang diperlukan itu advokasi ke sesama sejawat nih, ke spesialis yang iya, lain. iya dokter, Betul, iya. betul, dok. Iya, Betul dokter. karena karena waktu itu tantangannya besar sekali dan saya rasa mungkin sekarang juga masih gitu ya. Tapi Kasih dokter. alhamdulillahnya, eh, eh, tapi alhamdulillahnya beberapa apa namanya seperti kolegium gitu ya udah mulai terbuka. Tadi kan terlihat ya ada kerjasama dengan saraf, dengan kulit ya. Apalagi tadi kanker ya. Apa itu Ya, Onkologi. bedah ya? yayasan Ya. stroke dan kanker. Ya, bedah onkologi ya. Ya. Jadi memang itu sih utamanya. Tapi eh, makanya memang dibutuhkan ya salah satu kompetensi yang diperlukan oleh SPKKLP adalah memang kemampuan ini ya untuk advokasi. Jangankan sebenarnya untuk advokasi, mungkin sebelum advokasi ya, bagaimana kita bisa memperkenalkan spesialis ini gitu ya. Nah, bagaimana itu penting banget tuh bagaimana kita bisa memperkenalkan spesialis ini ke pasien-pasien kita, ke klien kita maupun ke teman sejawat gitu ya. Dan apa tim anggota tim kesehatan yang ada di tempat kita bekerja gitu. Jadi sebelum kita bicara yang jauh-jauh gitu ya ke di level yang lebih tinggi mungkin ya itu dulu gitu utamanya. Bagaimana kita bisa memperkenalkan. Makanya dok dengan adanya mini project ini sebenarnya kami berharap agar dokter sekalian itu nanti menjadi lebih percaya diri gitu kan dengan mengerjakan ini gitu kan bagaimana ya kalau saya mencoba mengerjakan yang benar-benar di dokter keluarga kerjakan gitu ya. Nah, dengan pengalaman ini kan akan lebih pede gitu ya, lebih percaya diri sehingga nanti dalam menjelaskan juga lebih meyakinkan gitu. Ya, lebih meyakinkan baik di mata masyarakat maupun di apa namanya di tengah teman sejawat gitu. Oke, saya rasa sih demikian ya intro dari saya. Tadi kan sudah dijelaskan juga ya dok. Ada yang mau di ini dok mungkin tadi ada yang mau disampaikan, ditanyakan atau apa? Dok, Ya silahkan. Iya, boleh tuh tanya dokter? Ya silahkan dok. Oh, ya. Ya, mungkin kalau sebenarnya kita, mini project itu harus ada intervensi ya dok? Iya betul, ada intervensinya. Oh, tadinya sih bingung juga ya dok. Apa namanya, di puskes itu kan banyak pasien stroke yang Hmm. berhenti kontrol tuh karena, nah itu Hmm. dok saya pengen pengen sebenarnya pengen meneliti alasannya apa dan
Mm-mm. dukungan keluarga itu bagaimana? Karena kalau pas datang ke puskes mesti alasannya nggak ada yang nganter, masih biasanya umumnya seperti itu Mm-mm. dok. Saya ingin Mm-mm. menggali peran keluarganya dok. Maksudnya care apa nggak sih sebenarnya keluarga dengan pasien-pasien stroke itu? Kalau nggak care, masalahnya di mana seperti itu. Nah itu saya bingung intervensinya apa ya dok? Ya nanti dari ininya dok, dari kan nanti dapat tuh dari situ. Kenapa nih nggak care gitu kan? Kan di situ fungsinya SPKKLP kan. Tentu ada banyak alasan ya. Tentu ada banyak alasan kenapa keluarga itu nggak care. Semacam Eh, kayak pra penelitian dulu, terus habis itu kedua baru intervensinya dan setelah intervensi kan kita ukur lagi hasil intervensi tersebut ya dok. iya, Eh, ini dok, apa namanya? Pertama saya mau menekankan. Jadi ini ya memang riset kecil-kecil, tapi sebenarnya nggak riset-riset amat dok gitu. Jadi jangan menyulitkan dokter juga nantinya gitu. Jadi nanti dokter bisa ambil beberapa sampel gitu ya, yang dia bisa terbuka gitu, yang mudah digali ininya, terus kemudian dia diintervensi, dicoba dilakukan intervensi untuk bisa mengembalikan karena itu bagus tuh dok. Apa namanya? Kenapa aku nggak mau kontrol gitu? Apakah dia memang nggak kontrol ke puskesmas atau dia pergi ke tempat lain gitu? Oh, berarti lebih ke arah kualitatifnya ya dok ya. Maksudnya jumlah Hmm. sampelnya nggak usah terlalu banyak, Mm-mm. tapi kita benar-benar intervensi, ibaratnya kayak kita suapin dulu, benar-benar suapin, habis itu kita lihat efeknya gitu ya dok ya. Iya, betul, betul. Pokoknya jangan mikir kayak penelitian riset beneran dok gitu. Nanti nggak kelar-kelar itu mah jadi ini dokter tuh. Iya, jadi santai aja yang mampu laksana tadi kan kata dokter Herku. Nama pendampingnya Oke oke. nggak ada masalah itu justru bagus itu. Kenapa itu kan peran keluarga kan di situ nanti kan bagaimana? Iya dok betul. Nah itu Ya, terima kasih dokter. ya sama-sama dok. Saya dok, Ya ya, silakan. ya. Saya kan di rumah sakit ya dokter, Mm-mm. bekerjanya. Mungkin kan ya pinginnya sih supaya tidak terlalu ya kemana-mana. Ya saya kan pilih di rumah sakit. Yang Mm-mm. rumah sakit ini kan lebih banyak yang bersifat eh, lanjutan berarti kan dok dibandingkan Mm-mm. kita FKTP. Nah, yang ada kelompok yang rutin itu kan misalnya di HD, Hadi. hemodialisa. Kan Mm-mm. itu kan mereka selalu datang rutin untuk mengadakan hemodialisa. Nah, kalau misalnya saya datang ke ngambil di komunitas itu, kemudian saya cari dulu kira-kira apa hambatan-hambatan yang mungkin masalah-masalah yang muncul ya Mm-mm. ketika eh, misalnya apakah ada yang masalah apa dietnya yang tiba-tiba ini yang menyebabkan ya pasiennya sering memburuk gitu dokter. Bisa gitu. Misalnya yang Mm. seharusnya mereka bisa datang rutin, misalnya dia seminggu 2 kali, tiba-tiba belum sampai waktunya dia eh, untuk jadwal hemodialisanya tiba-tiba terjadi perburukan sehingga dia harus dirawat atau dia memerlukan hadis itu bisa kalau kita ini kan nanti kita hubungkan ke permasalahan yang ada terus kita ke pihak keluarganya apakah yang masalah-masalah yang mungkin yang bisa kita gali peran keluarga dalam hal pengatasan seperti itu gimana dokter kira-kira gambarannya. Iya, iya, bisa aja dok, bisa aja seperti itu. Apa namanya? Bagaimana sih peran keluarga kalau pada pasien-pasien HD gitu ya untuk menjaga agar stabil karena kan Nah, di rumah kontak dengan healthcare providernya kan hanya seminggu 2 kali tadi kan. Nah, ya sisanya itu kan di keluarga gitu, di itulah rumah Pak. gitu. Nah, justru itu dok. Jadi kalau saya nggak tahu ya ini udah pernah dikasih kuliah atau belum ya. Jadi salah satu peran SPKKLP itu adalah kan kalau kita lihat alur pasien itu ada pre-hospital, hospital, dan pasca hospital. Nah, SPKKLP itu mainnya di pre dan post tadi gitu. Jadi kalau pos nanti bagaimana tuh sesudah itu istilahnya kalau di dunia bisnis tuh after sell service gitu ya.
after after sell service-nya itu bagaimana gitu kan. Nah, jadi di pos hospitalnya seperti apa. Nah, kemudian gini dok, eh, saya pesan buat teman-teman dokter sekalian, kelompok 5, ini kelompok 7-nya belum bergabung ya. Jadi eh, apa namanya, selalu kembali ke kompetensi kita sebagai SPKKLP. Dokter di Perkonsil nomor 65 ya, yang mencantumkan tentang kompetensi SPKKLP. Nah, jadi selalu mengacu di situ. Jadi kita nggak keluar dari koridor kita. Nah, di situ tuh apa saja ya yang harus kita lakukan gitu. Nah, itu dokter bisa lakukan itu. Nanti diskusi lebih mendalam bisa dilakukan juga dengan pembimbing tentunya ya, dosen pembimbing. Jadi tadi bisa dok, bisa banget itu. Tapi tentunya Ya, bukan riset beneran ya dok, bukan artinya bukan riset yang iya. kita. Mungkin kalau kalau kita mau penilaiannya ke arah yang laboratoriumnya mungkin ya lumayan berat dok. Di Iya, samping dia, iya, di samping jangan. biaya ininya. Nah, Heeh. maksud saya ya lebih mengarah supaya mereka tetap peran keluarga, peran pasien setelah dia pulang dari jadwal HD untuk dia menjaga dia stabil untuk tidak terjadi peningkatan yang tadi yang Perburukan. berlebihan, kemudian dia harus Mm-mm. mengalami hadis itu ataupun dia harus dirawat Mm-mm. jadinya di luar Iya, jadwal tersebut gitu. iya Kan kalau gitu betul. kan nggak sampai bermain ke sesi laboratoriumnya dok. Nggak dok, nggak. Justru itu tuh yang belum ada kan sekarang seperti itu kan. Yang belum ada tuh apa namanya, bagaimana nih pasca apa pasca dari rumah sakit gitu, post Ya, hospitalizationnya nih gimana, siapa nih. Jadi kalau kalau dokter, eh, dokter di rumah sakit mana dok? rumah sakit di Lubuk Linggau, rumah sakit daerah, umum daerah. Oh, rumah sakit umum daerah ya. Boleh tuh Ya, dok, nanti sekali-sekali main ke RSUI. Di hmm, RSUI itu kan ada SPKKLP-nya gitu ya. ya, Nah, di sana ada dokter Asti itu yang kepala Departemen IKK juga. Nanti dokter bisa diskusi sama beliau, bagaimana mempersiapkan apa pasca perawatan di jadi, rumah sakit oh iya. gitu kan. Nah, itu. Ya. Karena Ya. memang sepertinya pasien itu setelah dia habis HD ya dia benar-benar lepas, nunggu Hmm. datang lagi. Ya Iya. ini kan ya, karena dia juga Iya. ke puskesmas juga tidak itu dokter. Kalau sudah, Oh. karena dia kan Iya. rutin saja, sudah jadwal Iya. pokoknya datang ke rumah sakit, sudah itu pulang, Iya. nunggu lagi jadwalnya, datang Iya. lagi, ya, tanpa ada yang mengontrol sama sekali ke pihak puskesmas, Mm-mm. karena dia tidak ada istilahnya kan kalau sistem BP kan nah, itu kan hampir 100% kan BPJS dokter. Nah, Iya. jadi tidak ada peran rujuk balik dari rumah sakit dia ini dipantau oleh siapa selama di luar jadwal kan gitu. Dia cuma yang Nah, ada itu ya. yang ada di BPJS kan cuma dia jadwal dia seminggu misalnya hari Senin sama hari Kamis ya selalu itu aja. Nah, di luar itu Iya. tidak ada peranan tenaga kesehatan lain ya ada benar-benar lepas gitu dokter. Iya. Nah, kalau misal Nah, kita masuk di situ masih bisa gitu dok. bisa, bisa. Dok. Justru itu nanti jadi bahan advokasi. Jadi dokter nanti kan lihat, ternyata banyak keluarga ini misalnya nggak siap gitu ya, karena nggak ada yang membekali mereka gitu kan. Pasien nggak dibekali di rumah nanti ngapain, keluarga juga nggak dibekali gitu. Akibatnya mereka cuma berpikir seminggu 2 kali ke rumah sakit. Rumah sakit. Nah, nanti itu menjadi bahan advokasi ke level yang lebih tinggi dok. Jadi biar nanti di BPJS dibuatkan alurnya. Kenapa? Kapan mereka harus ke puskesmas misalnya, rujuk balik ke puskesmas? Kenapa harus di puskesmas gitu kan? Nah, tentunya dalam hal ini puskesmas yang punya SPKKLP, karena dia nanti akan pembekalannya di situ. Nah, itu dia tuh dok. Nanti itu tuh nanti yang akan menjadi dasar hasil nanti ini mini projectnya dokter ini, gitu. Oke, Itu terima bagus kasih sekali dokter dok. masukannya. Ya, ya sama Ya. sekali, ya sama-sama. Silahkan dok. Jadi tadi kan udah ada, apa namanya nih, yang kita buat plan of action ya. Ini kita mau pilih kasusnya siapa ini? Kita ambil contoh aja satu ya. Nanti dokter masing-masing diskusi, bicarakan. Jadi tadi ada, mau lihat dari sini boleh. Tadi yang kasusnya dokter Adrisa ya dok.
Ya, Adrisa ya? bisa. Oh iya, Ya. sama dokter siapa tadi yang pertama? Dokter Yudi, Yudi Dokter dok. Yudi. Oh, dokter Dokter Yudi, Yudi, ya. Dokter Yudi tentang stroke ya. Nah, ya, silahkan dibuat itu didiskusikan rencana kegiatannya apa yang mau dilakukan, terus kemudian tadi ya peta siapa yang apa tadi yang dokter Herku jelaskan tadi tuh siapa yang mau apa siapa responsibel, siapa penanggung jawab gitu tadi ya. Ya. Dokter Ya, Sukma mohon izin dok sebentar. ya. Ini kebetulan kami dari kelompok 7 dok, baru baca tadi di WA Group, diminta bergabung ke kelompok 5 dok, jadi ini baru sekali join. Nah, tadi memang Iya. sebelum ditugaskan join, kami tadi juga sudah ada pembahasan. Hanya memang di grup kami kelihatannya belum ada fasilitator, karena itu sama Oh Dokter iya, Johan diminta join kemari gitu dok. Jadi iya, iya. eh, intinya barangkali karena kita sama sekali belum tahu juga yang di grup 5 tadi apa, karena kami tadi ini kami manut aja dok. Kira-kira apa ya dok yang bisa ini, yang akan kami lakukan Kami biar belum dibagi. mulai kok Dokter Iqbal, baru mau mulai. Kami baru mau Oke mulai. oke oke. Tenang dok. Justru memang ditunggu-tunggu tadi nih kelompok Tunggu. 7. Saya yang Baru ah, lihat. ah, saya minta tadi ke satu jiwa ya. Saya mungkin dia lupa gitu. Dia nyuruh saya bimbing jadi fasil 2 kelompok, tapi kok breakout room yang kelompok 7 ada dan tidak Tetap ada, iya. diinformasikan. Ya harusnya Barusan kan sih nggak dok, ada baru. kan. Oke, Iya, siap dok, siap harusnya kan siap. diarahkan ke kelompok 5. Nah ini alhamdulillah sudah bergabung. Jadi kami tadi baru baru dok, baru mulai juga dan baru dibicarakan tadi ada dua ya. Satu perihal stroke tadi ya. Ya, Eh, dok. apa ya tadi dokter Yudi? Saya lupa apanya dari stroke tadi ya. Eh, Dok, Silakan dokter Yudi. dukungan keluarga terhadap kepatuhan pasien pasca stroke untuk kontrol. Oh ya, kepatuhan untuk kontrol ya. Oke, jadi pasien pasca stroke kepatuhan untuk kontrolnya dari dokter Yudi. Hmm. Kemudian lagi dokter Adriasa tuh Sukma hilang. Hilang, putus. eh Oh sudah dok, ya Oh, dokter sudah dok, Sukma sudah tadi gabung hilang lagi. dok. oh ya, Sudah dok, sudah ada. kelompok 7 tadi apa dok? Apa dokter Iqbal Jadi yang gini dok, tadi sebelumnya kami berdiskusi, jadi dari 4, apakah itu, jadi yang pertama kan kita bicara masalah SKBS, 2 stroke, yang ketiga siamama, dan yang keempat itu adalah tentang TB. Tadi kita coba voting. Nah, sebenarnya yang paling simpel waktu itu kita anggap TB karena salah satu seingat saya pada saat entah dokter, saya lupa dokter Risti atau siapa, bahwa satu untuk mini project ini carilah yang relatif simpel dan mudah dan bisa dilaksanakan. Relatif mudah kalau TB itu adalah masalah case findingnya dok. Sekarang ini kan case findingnya jelek sekali. Jadi ya, kalau ada orang penderita TB, harusnya kan di case dicari itu di lingkungan keluarga dan kontak terdekat. Ternyata ya. itu kan boleh dikatakan nggak jalan gitu ya selama ini. Jadi TB itu benar-benar nggak jalan. Hanya pada saat voting tadi dok di kelompok kami, kita mau masuk pada si Amama dok. Nah, tapi karena memang ini kalau kita satu kelompok, saya pikir kita ikut yang dari ini aja biar sama-sama. Karena belum mulai juga dok, baru voting aja tadi, baru Oh voting gitu. kasus, belum berjalan. Tiba-tiba datang WA diminta bergabung gitu dok ke sini. Jadi Oh belum iya iya. mulai dikerjakan belum dok? Oh oke. Kalau gitu satu-satu aja ya, biar kita ini kan diskusi kita soalnya waktunya juga terbatas ya. Oke, Jadi pendek ya. satu dari kelompok 7 tentang TB aja kali ya dok. Anu dok tadi sudah itu katanya kami rencananya untuk itu dok payudara kanker Oh payudara yang dok. Ciamame jadinya. Ya yang siamame yang ketiga kasus Hal yang apa yang ketiga. mau yang jadi masalah apa dok di situ di Ciamame itu? Silakan dokter Astuti. Oh oke. ya barangkali izin dok, kan kita Ya. di topik itu adalah bagaimana untuk mencegah terjadinya CMAME stadium lanjut kan dok. Berarti kan kita Mhm. bekerjanya di pencegahan. Artinya di sini Mhm. mungkin kita akan melakukan upaya-upaya edukasi terkait pencegahan meliputi perubahan perilaku barangkali dok ya, bisa aktivitas fisiknya ataupun gaya hidup lah intinya dok, seperti itu. Barangkali itu dok. Oh oke. Ini lingkupnya levelnya apa nih dok? Di puskesmas atau di rumah sakit?
barangkali kita bisa di komunitas ya kalau kita mencegah ya. Oh, di komunitas ya. Oh, oke. Ya berarti puskesmas masuknya ya. Puskesmas ya. Oke. Ya deh. Karena ini kan nanti kan akan kita jabarkan nih strateginya ya. Apa nih yang bisa kita lakukan gitu ya. Sampai dengan Siapa-siapa terakhir. stakeholder yang Sampai stakeholder tadi kan siapa. dok ya, negosiasi dan advokasi ya dok, ujungnya. Siapa-siapa nih yang mau kita Boleh libatkan di gitu. puskesmas mungkin dokter, biar ada apa tuh terlihat kalau misalnya kayak advokasi kita izin untuk pengambilan Ya data kemana, atau apa di ya. kepala puskesmas Oh, gitu dok. sip. Ya udah, berarti kelompok 7 tentang Seamame tentang pencegahan ya di lingkup puskesmas ya dan komunitas. Terus kemudian kelompok tadi gimana Cukup Dokter aja Yudi? dok, cukup. Karena ke yang strict aja dokter. Karena itu kan ada di list 4 list itu, Ya, yang tempatnya Dokter Yudi, Dok. Hmm. dokter Oh, Yudi. oke. Ya, Ya. ya wes. Monggo, silahkan dok diskusi. Ini gimana ya diskusinya ya? Banyak Dok di atau ini ya. izin dok kalau boleh ya Mm-mm. kami mungkin diskusi karena apa kan nggak mungkin dua topik dalam satu ruang Zoom. Mungkin Mm-mm. kami ke ruang 7 dulu, selesai diskusi nanti presentasinya di sini gitu dok. Gimana dok? Oh, boleh, boleh. Jadi Boleh. biar nggak tabrakan kalau di sini kan Biar di nggak satu ruang tabrakan Zoom ya. dua topik yang berbeda, bingung diskusinya. Iya, betul, betul, betul. Iya, iya. Mungkin Ya kami dok, izin dulu dok ke 7 dok ya. Kami monggo, coba monggo, diskusi sampai silakan. selesai. Begitu selesai kami kembali ke sini dok untuk Iya, presentasi. iya, iya. Siap. Oke, boleh, Mohon boleh. izin dok nih. Iya, Ya, monggo, teman-teman monggo. kita Ya. balik lagi ya. Makasih. Balik lagi, balik lagi. Ya, harusnya Dokter Herku masuk ke kelompok 7 nih ya. Ntar saya bilang deh Dokter Herku. Silahkan Dokter Yudi, diskusinya dimulai bersama teman-temannya. Kalian izin sekalian share screen ya, Dok. Ya, silakan. Yang ini ya. Iya, Dok. Nanti topiknya di Tuh kan? 1. Gimana, Dok? Ya. Mulai. Ini topik mini pro-nya. Dok, Silakan. yang pertama nggak dibikin narasi dulu ya dok ya? Maksudnya ini rincian itunya, Rincian. masalah kesehatannya. Oke, boleh. Silakan. Ini kayaknya item nomor 2 menyusun POA ini dok.
Yang pertama dia kan menyusun rincian dari masalah kesehatan, Oh iya ya. mengidentifikasi peran SPKKLP dalam memecahkan masalah. Terus yang ketiga mendefinisikan dengan detail tujuan advokasi. Terus baru Nah, tabel itu, Dok. pakai Word aja berarti ya. Ya, buat aja dulu. Iya, Dok. Word aja dulu kayaknya, Dok. Mungkin mau. Oke. Oke. Iya. Judulnya dulu, judul yang punya Dr. Yudi. Stroke. Iya. Yang berikutnya mengidentifikasi masalah berarti dokter itu masalah. Identifikasi masalah. Ya. Nah, setelah itu baru peranan SPKLP, KKLP-nya. Ya, Ini cukup bahas nggak empat-empatnya ya, cukup bahas apa yang kita pilih Salah aja satu ya. aja. Salah satu satu aja, aja, Dok. satu aja. Oke. Ya, identifikasi masalah dulu kita sama-sama cari satu. Satu. Tidak ada keluarga yang mengantar, gitu. ah, tingkat apa? Tingkat pengetahuan paling ya, Dok. Pengetahuan. Tingkat pengetahuan dulu Iya. ya. Tingkat Iya. pengetahuan. Tingkat pengetahuan keluarga atau tingkat pendidikan keluarga masalah kesehatan. Keluarga ada Terhadap Masalah kesehatan atau stroke-nya. ya stroke Ya, aja, habis ya. langsung. pengetahuan keluarga terhadap eh, kepatuhan Sampai buahnya. kontrol pasien pasca stroke itu, Dok. Kan sisa satu. Lumpia sayurnya 2. Mas. Terhadap stroke kali ya. Ya, Dok. Ya, Ada coba nggak ada risol stroke. mayo ya? Dokter Ayu bocor dia. Oh iya. Risol mayo kayaknya enak. Jadi lapar deh dengan risol mayo. Oh iya dok, kalau yang mau sholat silakan ya dok. Iya, ya, Baik, dokter. Dok. Eh, Pengetahuan. Ini keluarga sebelah masih Masih kurangnya kepatuhan pasien untuk kontrol ya. Iya. ya, orang Kurangnya kalau bahasa Indonesia gimana ya? Keluarganya kurang open, kurang Kurang peduli. care. kurang Kurang peduli. mendukung, Kurang peduli peduli. atau mendukung. Kurang dukungan, Kurangnya Dok. Kurangnya kepedulian dukungan dari keluarga. pihak keluarga mungkin ya, Dok.
Halo. Ya, Ya dok, Oh, ya dok. sinyal saya naik turun. Bahasa lainnya bosan atau jenuh apa ya? pasien sudah lelah. Mas mintanya kok mau Ya, ambilin itu lumatul ya. Lumatul. ya nggak tahu. Sudah Pinjam motor mbak-mbaknya. kontrol Pasien tan kurang kontrol tanpa hasil. Oh iya. Dan lelah minum obat, dok. oh ya, kenapa jadi C? Tanpa hasil yang C. signifikan. Signifikan. Ya. Minum obat tuh jadikan yang kelima berarti. Oh ya, biar banyak Bisa ya lima dok. aja. Ya banyak. Pasien sudah Pasien bosan minum obat Sudah terus-menerus. bosan obat. Kalau stroke masih kurangnya kekuatan pasien, kurangnya kepedulian terhadap pasien stroke, pasien ini sudah lelah. Masalah pembiayaan bisa nggak dok dimasukin? bisa kan butuh Iya. Masalah walaupun ekonomi ya. pakai BPJS kan tetap Biaya akomodasi mondar Pakai Transportasinya, mandirnya, dok. Iya, transportasinya mondar mandir. Biasa zaman biaya mondar mandir. iya iya tingginya biaya ini paling ya bahasanya. Nah, biaya dan waktu Dan untuk kontrol. Iya, dan betul. fisioterapi juga ya. Iya, fisioterapi. Lingkungan bisa masuk nggak, dok? Lingkungan yang tidak ini Oh ya, kondusif. lingkungan yang kurang mendukung ya. Hmm. Selama ini kan masyarakat kadang kalau ada yang kena stroke, oh ya udah stroke gitu kan sudah nggak Sudah. kasih Lingkungan yang kurang semangat. mendukung untuk pemulihan pasien. Fisik maupun mental atau psikologis. Psikologis kayak itu. Logis. Iya. Karena pasti mereka itu kayak down dengan stroke yang nggak sembuh-sembuh. Iya betul. Ya ini apa sih pasien dan keluarga sudah pasrah dan kondisi ya. Jadi dia Oh iya. bukan bosen tapi kayak ya udah pasrah gini aja gitu Sudah pasrah. dengan kondisi dan komplikasinya. Semangat hidupnya ya udah ini. Iya. Tinggal menunggu waktu aja dipanggil. Banyak kok gitu. Jadi jatuhnya udah depresi. Depresi ringan ya atau depresi ringan kan? Ditulis nggak depresinya? Nggak usah. Oh, nggak Cukup usah ya. Nggak usah dok. kondisi dan komplikasi aja. Oke. Nah, gitu Kalau aja. ini, dok, apa namanya, pasien merasa tidak dihargai, masuk nggak ya, dok? Ya, pasien merasa di dibiarin gitu aja ya. Hmm. Tidak Diskriminasi ya? dipedulikan dok. Oh iya. Tadi udah ada kurang kepedulian keluarga. Oh iya. Nah, Pasien sudah merasa cukup, Pak. sudah tidak berguna. Kurang nyaman dengan tempat pengobatan ya dok? Oh iya, bisa juga. Pasien kurang nyaman. Atau mungkin tempat Vaskes Fasilitas ya. kali ya, Ya. dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Vaskes pelayanan tingkat lanjutnya kurang lengkap mungkin dok.
Kesehatan, 4 kontrol, Kurang lengkap, kurang lengkap. kurang kurang lengkapnya sih kayaknya lengkap. Mungkin karena antriannya banyak kan tempat Iya, mungkin iya. Eh, kurang nyaman aja ya. Kurang nyaman Kurang ya. nyaman dengan fasilitas aja dok, kurang nyaman dengan Oh iya, fasilitas di layanan kesehatan. Pasien merasa dan keluarga merasa kurang nyaman dengan fasilitas kesehatan. Ya. semua keluarga punya kesibukan masing-masing. Kurang peduli kan masuknya dok. Iya, kadang kan ada yang gini kalau kalau kebetulan tempat saya tuh mayoritas menengah ke bawah tuh puskesnya, warganya. Kalau nggak kerja nggak dapat uang dan uang yang didapat hari itu untuk makan hari itu gitu. Berarti ekonomi yang ini dok, masalah ekonominya Faktor. berarti. Iya, Itu masuk waktu nggak dok? biaya dan Kayaknya waktu masuk ya. dengan waktu. Iya, sepertinya masuk dengan waktu dia dok. Oh ya, harus mengorbankan waktu yang seharusnya untuk bekerja dipakai untuk mengantar ya. Oh, sinyal, sinyal. Kalau stigma dok, dia misalnya takut akan stigma masyarakat. Stigma, Yang bagaimana maksudnya? Misalkan kalau misalnya dia kayak stroke itu kan biasanya dia anggota geraknya ada yang kurangin. Jadi kayaknya kalau dipandang semua orang, ih seperti merasa dikasihani, seperti itu kan dok. Kadang-kadang orang stroke itu seperti itu. minder ya, Minder, ya Ya, bisa minder betul. aja. Heeh. merasa Minder, rendah diri. merasa rendah diri. Maksudnya. Oke, kali sudah cukup dok 10, nanti habis waktu Siap, kita. itu Rita. Yang derita merasa rendah diri. Ya. Di Prana. depannya kasih kata pasien kali. Pasien merasa rendah diri. Oh ya, Pasien, pasiennya. Iya, iya. Merasa rendah diri. Ini tadi posisi dokternya di puskesmas atau rumah sakit ya, Dok? Saya di lupa nih. puskesmas dok. Mas dok, Oh, Mas, puskesmas. mas. Oke, ya, mas. puskesmas ya. Oke, Oke. sip. Ya, sekarang peranan SPK KLP. Meningkatkan pengetahuan keluarga. Pengetahuan, ya. Pengetahuan keluarga. Pengetahuan. Keluarga terhadap tentang penyakit stroke. Stroke. Ada revisi. Peningkatan pengetahuan stroke. Nah, cukup luas gitu ya. Cukup dok. Cukup Oke. ya. Ah, Terus yang poin kedua, meningkatkan kualitas hidup pasien pasca stroke bisa nggak sih dok? bisa juga ya meningkatkan Itu nggak sesuai dengan poin-poin masalahnya ya dok ya? yang globalnya kali ya. Dari poin kita ambil globalnya kan bisa saling saling berhubungan satu sama lain masalah itu. Gimana kira-kira? Iya sih dok, kalau identifikasi masalah kan biasanya masalah yang bakalan banyak hadir, yang Ya. bakalan banyak muncul. Berarti kan peran SPKKLP ini peran dokternya.
yang dokternya ya, beritahu ke keluarga pasien atau keluarga. pasiennya kan. Iya ya betul. Kalau Meningkatkan mau kualitas hidup pasien. ambil per poin, berarti yang nomor 2 memberikan semangat pasien untuk kontrol. Kalau Memotivasi pasien yang Memotivasi. untuk Ya, semangat memotivasi, sembuh, nah itu dok. atau memotivasi, memberi motivasi. Motivasi motivasi. pasien dan keluarga dalam penyembuhan, gitu kan. Iya, dalam Dalam proses penyembuhan ya. proses ya. Mungkin dari beberapa masalah ada di apa ya, artinya diatasi dengan satu peran itu juga kan bisa, Oke Dok. ya bisa, iya bisa gitu. Hmm. Jadi nggak harus per poin ininya juga ada 10 Iya, gitu ya. iya, iya. Proses Iya, dok. penyembuhan atau proses perawatan? Gimana kira-kira? Ya kalau stroke susah sembuh ya. Iya, bisa sembuh. Oke. Perawatan. Terus memastikan keluarga untuk memonitor pasien dalam minum obat, bisa nggak? Mematuhi jadwal pengobatan dan setelah minum obat sama dan lain-lain itu dok jadi satu. Keluarga Ini dalam. maksudnya ini tapi maksudnya itu atas kepatuhan kontrol ke puskes kan, bukan kepatuhan kontrol ini Iya, lebih ke 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 sana ya dok. puskes, Kontrol ke puskes boleh, kontrol ke ke rumah rumah sakit sakit boleh. boleh. Jadi Jadi kepatuhan minum obat ini untuk ngecek kalau udah habis gitu ya maksudnya ya, hubungannya. heeh. Atau mengingatkan pasien bahwa besok itu jadwalnya fisioterapi atau Ini sih lebih ke sana bukan untuk yang minum obat hariannya ya. bukan dok, bukan. Ya iya itu kalimatnya biar gitu. Memastikan keluarga Mematuhi jadwal memastikan keluarga Mengingat memastikan keluarga mengingatkan pasien mematuhi jadwal pengobatan dan mengingatkan pasien Mengingatkan serta mendampingi mungkin ya. ya sip dalam ya, mengingat kan dan termasuk mendampingi keluarga dalam mengingatkan dan pasien, mendamping pasien. memastikan mematuhi jadwal pengobatan dalam memastikan pasien mematuhi benar pasien Jangan dalam lagi, Mbak. Untuk ini aja, untuk ya mendampingi jadwal pasien pengobatan gitu. untuk kontrol. kontrol tepat waktu. Ah, Waktu untuk tepat waktu untuk tempat minum obatnya. Rutin dan rutin. untuk kontrol Tepat waktu ya. rutin. Tepat waktu. Ya udah itu, Dok. Kalau biar keluarganya bisa melakukan perawatan sederhana secara mandiri, apa ya bahasanya ya? Memberikan contoh atau mengedukasi keluarga. Ya, mengedukasi keluarga, mengedukasi kali itu, kasih dan Contoh contoh ke keluarga dalam apa, perawatan pasien di rumah apa Tentang perawatan pasien. Perawatan pasien. Pasien di di rumah. rumah. Ya. Apalagi dari masalah itu kita lihat yang berhubungan dengan SPK KLP, merasa rendah diri itu motivasi, masalah kasih kurang nyaman, masalah kurang nyaman dengan fasilitas, Memberikan semangat. udah memberikan motivasi. Udah tadi ya, motivasi itu motivasi. Oke. sudah, Oh yang nomor 2 ya sama ya. iya sama. Berarti biaya dan kontrol untuk Nah, biaya ini apa?
mau bayarin. Menganjurkan untuk BPJS, menganjurkan ya tetap menggunakan BPJS Mengingat memberitahu atau keluarga asuransi kesehatan dengan lainnya. BPJS. BPJS atau asuransi kesehatan Oh, lainnya. memberitahu keluarga bahwa pengobatan BPJS ini sama. Biasanya rata-rata mereka itu Iya, kan menganggap pengobatan BPJS ini kurang bagus, lebih baik iya betul. mandiri. Akhirnya putus di tengah jalan. Jalan. Karena oke. obatnya mahal-mahal beli di luar, kan gitu. Oke, Mas. Oke. Hmm. Izin Dokter Sukma, saya izin sholat sebentar, Dok. Iya, silakan dok. Ya, Ya, ini ya. ya betul. Yang ini untuk masalah apa nih? Yang sudah bosen sama pasrah, arahnya ke Motivasi, Dok. Motivasi. motivasi juga ya. Motivasi Sudah tadi. masuk, masuk ke motivasi, motivasi. Apa tadi lupa kan? Oh, ini mungkin eh keluarga saling bergantian untuk mendampingi. Jadi bisa saling support. Itu peran SPKLP-nya apa? Memberi edukasi berarti enggak? Ini, Menyarankan ke keluarga pasien apa untuk mengatur jadwal eh, supaya menjaga atau mendampingi pasien. Maksud Dokter Yudi itu biar nggak itu ya, biar nggak capek kan keluarga yang satu. ya kan misalnya yang ah, Bergantian kan? Ya, jadi bergantian ya. menyarankan kepada anggota atau keluarga pasien untuk bergantian atau membuat jadwal bergantian dalam menjaga pasien. Kalau yang pasien biar merasa dihargai itu, Dok, masuknya gimana ya? Jadi kan dia nggak merasa berkecil hati, sakitnya nggak sembuh-sembuh, tetap ke motivasi tadi ya, Dok ya? Ya, tetap Ya, motivasi. Mbak, tetap ke motivasi tuh, Mbak. Perlu kasih konseling nggak? Aduh, sinyal. Boleh sih, Dok. Seling. Konseling sama edukasi tadi sama nggak, Dok? Nah, gimana ini? Sama, Dok, Konseling. kayaknya, Dok. Sama Edukasi ya. sama konseling tadi. Kalau nggak edukasi garis miring konseling gitu. Oke. Di yang mana ya? Nomor 4, Dok. Nomor 4. Ya. Dok. Oh, sama ini perannya. Jangan lupa pencegahan untuk keluarga. Peran SPKKLP. Bahasanya. Halo? Ya, Hmm. Ya, memberikan edukasi kepada anggota keluarga karena beresiko agar menerapkan PHB ini kan pola hidup sehat kan karena pencegahan memiliki berarti Perlu screening resiko. juga nggak? Hah? Screening. Boleh, boleh. Oke. screening Melakukan screening ya. kepada keluarga pasien. Screening kepada keluarga dan memberikan
Dok, tapi ini yang di tabel 4 bulan tuh nggak semuanya kita lakuin kan? Jadi skala prioritas dari yang Ya, poin-poin semua ini ya. Iya, jadi bisa diacak di bulan Maret, dilakukan di bulan Maret atau Mei. Nggak tiap bulan dong. Ya, maksudnya semua poinnya ini nggak harus terlaksana. Maksudnya bukan masalah timingnya dianya mau diacak itu maksudku, Dok. Maka sepertinya. semuanya harus nanti kan itu tuh. Ini kan ada peran SPKLP kan 7 poin, berarti 7-7-nya kita nanti tertulis di program kerja lah. Pokoknya tadi yang di apa di tabel tadi atau gimana, Dok? Nah, saya juga bingung. Gimana Dokter Sukma? Gimana, Dok? Ya, ditulis aja dok, Tulis aja ya. ditulis. Mm-mm. Jadi tadi kan kita udah tahu ya peran-peran SPKKLP, terus kemudian eh bentar ya, saya sambil baca ini. Nah, terus kemudian tujuan kita apa gitu ya, udah kelihatan di situ ya. Terus kita mau negosiasi dengan siapa gitu kan. Tujuan advokasinya, advokasi dan negosiasinya terhadap siapa, siapa-siapa yang berperan. Jadi apa kegiatan-kegiatan ini nih untuk mengatasi masalah di atas kan. Berarti dari sini langsung masuk ke tabel tadi ya, Dokter? Ke apa? Se- Setelah dari yang sudah dapat identifikasi masalah, terus peranan Mm-mm. SPKLP, kemudian kita masuk ke tabel jadinya, Dokter. Mm-mm, mm-mm, langsung masuk ke tabel. Jadi misalnya nih untuk memberikan pengetahuan apa kegiatannya gitu kan. Oh, Apa-apa saja nih kegiatannya nih untuk kita memberikan Umum, apa ini pengetahuan, motivasi gitu ya. Ini kan levelnya kan semua pasien dan keluarganya ya. iya iya. betul Ya, Dok. kayak penyuluhan gitu ya dok, kalau motivasi sama pengetahuan ini. Heeh. Iya, ini kan sebenarnya kan sasarannya pasien dan keluarganya. Kita melakukan Iya, apa ini? Memotivasi, memberi pengetahuan, edukasi, terus kemudian tadi ada konseling gitu ya. Terus kemudian memberikan informasi terkait BPJS gitu kan. Terus terakhir nih melakukan screening. Nah, ini kegiatan-kegiatannya apa saja nih yang mau kita lakukan? Ini kan iya, perannya. iya. Kemudian kan kita Perannya. terjemahkan dalam bentuk kegiatan konkret Untuk nih. kegiatan. Oh ya, berarti yang C-nya Hmm. kegiatan dulu, Dok, ya, berarti. Mm-mm. Ya, Ini kan kita kalau di tabel ini kegiatannya apa gitu ya, yang mana dulu? Dalam misalnya kayak ini Dok kan banyak nih meningkatkan pengetahuan keluarga, edukasi, cara merawat itu kalau dijadikan dalam satu kegiatan bisa nggak Dok? Bisa, bisa dok. bisa. Ya, Iya, jadi dalam satu ini ya, Ya. dalam satu waktu. Berarti yang C lagi dulu, buat C berarti, Dokter. bentuknya apa Selanjutnya. itu gitu Iya. kan? Terus siapa yang responsibel, siapa yang akuntabel tadi ya, konsultasinya nanti sama siapa? Ini cukup Ya, cukup, Dokter. Langsung ke kita ke C, Dok. Kegiatannya, Dok, sih berarti. ya. Bentar, Kegiatan. saya save dulu. Kira-kira dok, ini kan levelnya kan kita masih fokus di pasien dan keluarga ya. Iya, Tentunya kan peran SPKKLP kan selain memang utama kita di pasien sama keluarga itu, tapi kan juga ada peran yang mungkin skupnya ya nggak terlalu tinggi tapi sedikit di atasnya gitu ya, yang lebih luas gitu. Kira-kira kemana ini dok? Berarti ke mana ya? Ke Kan tadi posisinya kepala ini desa. dokter sebagai dokter di puskesmas gitu Ya, ya. puskesmas, ya. ya. Hmm. Camat berarti. Camat atau kepala desa. Kepala puskesmas, camat. Biasanya di lintas sektoral itu dok bisa. Iya, masuk. Atau Lintas apa sektoral itu istilah? kan ada camat, kepala desa, seluruh kepala desa, KOPT sekolah. Nah itu apa tujuannya apa? Kita mau ngapain gitu? Iya, maksud saya kalau ini cuma intervensi satu pasien,
Mungkin yang di apa kita hubungi pertama kepala puskes atau kepala tempat klinik dia rawat ya dok ya untuk menginfokan kalau misalnya kita ingin melakukan intervensi ataupun pendampingan kepada pasiennya. Oke, kan gini. Oke, kita kita mau melakukan pendampingan kepada pasien. Selama ini itu perlu ke kepala puskesmas nggak ya? Atau boleh? Atau nggak boleh? Ah, kalau ada Biasanya SPJ izin dok dulu pakai dok, kepala puskes. Biasanya tetap izin. pakai SPT kepala puskes dok. Oh, oke. Artinya gini, maksud saya itu apakah sesuatu yang harus kita mintakan atau memang sudah ada sebenarnya prosedur yang memungkinkan itu gitu? Kalau dia masuk dalam program dok, misalnya itu kan masuk ke ke PTM ya dok ya, itu bisa langsung Hmm. jalan dok. Hmm, bisa langsung jalan. Kalau ini masuk nggak nih dalam PTM stroke ini? Masuk dok. Masuk. Masuk kan ya? Oke, berarti kan bisa langsung jalan. Nah, untuk ke kepala puskesmasnya apa ya kira-kira? Mungkin kalau kalau di puskesmas sudah ada ya ininya ya. Kalau misalnya settingannya klinik, Kalau Tapi klinik, biasanya dok kalau kita itu kan langsung ke masyarakat, jadi tetap kita harus izin sama yang punya wilayah, seperti misalnya ketua RT. Gimana mau Seperti meninggal itu kalau dok. meninggal mah? Gimana? oke. Mau ke taziah? Artinya dalam Iya. skup apa namanya Ini dalam skup kepala puskesmas sebenarnya sudah nggak ada masalah gitu ya. Iya, betul. Nah, cuman tadi menjalin kerjasama. Cuman maksud saya kalau ini settingannya di klinik kan, ntar kata kepala kliniknya nggak mau ngapain dok gitu, gitu kan. Nah, artinya kan dibutuhkan ya advokasi ya. Tapi ini karena settingannya Iya. puskesmas, jadi berarti gimana? Nggak perlu dong ya ke kepala puskesmasnya? Di sini boleh mas? Tapi kalau eh Hah? Oh iya. sebenarnya kalau enggak juga nggak apa-apa sih dok. Kalau untuk kepala Mm-mm, puskes ya. mm-mm. Tapi justru kalau klinik kayaknya malah perlu semacam kayak pemberitahuan ke puskesmas. Gitu. MOU ke Oke. puskesmas ya dok. Iya, nanti hasilnya Untuk dilaporkan ke puskesmas gitu. oke, iya. Ya udah. Nah, sekarang kan ini settingannya puskesmas ya. Jadi gimana? Iya. Gila. Kalau untuk puskesmas, berarti tadi kita ke kepala puskesmas sudah nggak perlu ya, karena sudah ada mekanismenya kan. Terus Program yang iya kita dok. gitu Program ya. Ya. program kepala puskes sudah tahu karena Mm-mm. pemegang program sebelumnya sudah laporan dulu kegiatan yang jalan harus ini kayak gitu dok. Oke. Artinya kegiatannya si SPKKLP ini untuk melakukan ini kan nggak di luar dari program ya, Enggak dok. Enggak dok. bukan sesuatu yang baru ya, Enggak, dok. bukan ya. Ya, kalau gitu bisa. Nah, terus kemudian tadi terkait dengan pemimpin wilayah itu untuk apa tuh tujuannya? Lebih ke arah promotif preventifnya dok. dukungan lah, Mau ngapain dukungan. tuh? Eh, karena itu kan kita kan mau membina warga ya dok ya, setidaknya kita harus ngasih kulon nuwun dulu lah dok sama yang punya lingkungan kan biasanya gitu. Mungkin Mm. gitu dok. Ya Oke, mungkin salah ya. satunya kalau kita ke kepala desa segala macam, mungkin dalam hal pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh kepala desa ataupun kecamatan, ya mereka bisa memasukkan ini kita himbauan kita ini tentang dukungan keluarga terhadap pasien pasca stroke ini, dokter. Kan kalau kita bicaranya bukan satu pasien, ada beberapa pasien di satu wilayah tersebut, gitu, dokter. Betul, betul. Silahkan dok ditambahkan. Jadi nanti kegiatannya apa gitu kan? Seandainya nih misalnya ada beberapa pasien di satu wilayah gitu ya. Ya. Mm-mm. Karena saya ingin menambahkan ya dok, karena peran SPKKLP itu nanti kan mungkin ada hal-hal yang baru ya. Nah itu tentu harus dibicarakan tuh dengan kepala puskesmas. Mungkin ini di luar dari pakem gitu ya. Seperti misalnya apa ya? eh Kegiatan konseling atau tadi penguatan keluarga itu selama ini memang nggak ada nih gitu ya di dalam SOP puskesmas.
Nah, dengan adanya dokter sebagai SPKKLP kan menjadi ada tuh. Nah, ketika untuk menjadi ada itu kan maka kita harus bisa kan meyakinkan kepala puskesmas gitu kan bahwa kegiatan ini penting gitu. Contoh misalnya family conference misalnya ini kayak ada tuh residen bimbingan saya tuh, tapi dia punya klinik sendiri ya gitu. Tapi dia terus kemudian mengadakan family conference ya kalau dia kebetulan karena dia punya klinik ya dia bisa bikin itu gitu. Tapi ketika misalnya itu dia bekerja di puskesmas, ada nggak sih SOP family conference di puskesmas gitu kan? Kalau nggak ada kan, nah, itu kan Eh, kalau tidak ada kan maka kita harus bisa tuh mengadvokasi bahwa nanti kalau ada SPKKLP harus ada nih gitu. izin Advokasi dok, kepada kalau di kepala puskesmas. PTM itu kegiatannya biasanya hanya posbindu gitu dok, pos pelayanan terpadu, screening aja sih dia dok. Tapi kalau Nah, sampai lingkungan rumah selalu ada intervensi dan lain-lain, apalagi ke keluarga itu belum ada dok. nah, itu kan, itu jadi maksud saya. Jadi dalam dalam kuliah apa diskusi ini itu tujuannya. Ketika itu belum ada, berarti kan kita bikin sesuatu yang baru tuh ya. Nah, kan kalau di puskesmas kan apa-apa harus based on SOP, based on peraturan gitu. Ketika itu nggak ada, makanya ini perlunya pelajaran tentang ASI ini gitu. Bagaimana nanti dokter bisa meyakinkan gitu bahwa ini penting gitu ke kepala puskesmas sehingga ini harus diwadahi dalam bentuk SOP yang resmi misalnya gitu. Gitu dong. Berarti advokasi kepada kepala puskesmas juga ya, Dok. Mm-mm. Kalau memang belum ada, betul karena setahu saya juga gitu Posbindu itu ya isinya screening aja gitu, edukasi Sebenarnya juga ada edukasi dok, edukasi. perkesmas dok. Iya. Kegiatan perkesmas itu ada kunjungan rumah. Tapi dia Mm-mm. nggak banyak di cover karena kalau ada kegiatan nama di puskes itu kegiatan BOK namanya dok ya. Iya. Kegiatan program itu dia nggak akan ngehandle semua penyakit dok. Paling cuman Hmm. DM gitu aja paling. Iya. Yang gini, Hmm, yang gini-gini belum ada ya dok ya? Stroke gini, pasca belum dok. stroke. Biasanya belum belum ada dok. dok. Belum Kunjungan ada. rumah juga lebih fokus ke pas anu Dok, disease oriented. Oh, oke. Kayak TB gitu dok. Yang kalau tenar di puskes itu kan TB, TBC itu ada. Mm-mm. Baru kunjungan rumah ya? Terus penyakit kronis HT itu ada kunjungan rumahnya dok. Kalau stroke kayaknya belum dok. Belum ada ya. Nah itu dok. Ini pentingnya nanti. Ini kan bisa jadi project nanti nih mini projectnya di sini. Kasih kepada kepala puskesmas dan Mm-mm. sekalian aja dannya dok. Kepala puskesmas dan Manajemen mungkin dok, manajemen. Jadi biar dibuatkan SOP dan lain-lain ya dok ya. Klaster 1. Dok, ini bukan ngisi yang melakukan advokasi ini pakai yang tabel itu dok, yang bulan ada tanggal jadwal itu ya dok. iya. Iya betul. Nanti tuh dirincikan tuh di sini kira-kira gitu ya. Jadi bukan yang Yang peranan SPKKLP, maksudku nggak usah ditulis yang melakukan advokasi ini nggak sih dok? Apa tetap ditulis ya? tetap dok, tetap ditulis. Tetap Kan ditulis tadi juga. kan, iya. Nanti actionnya apa di sini nih? Baru yang di tabel ya dok. Dijabarkan di tabel apa sih tadi tuh yang namanya dok? Yang per ini ya, per Plan of action bulannya tadi, ya. action plan. Mm-mm. Ya, Oke. iya betul. Silakan dilanjutkan dok. Baik. Oke. Ini Masuk ke kegiatannya lah kan nanti langsung POA ya. ya Langsung ke tabel kegiatan. tadi dok. Siap. Hah? Tapi belum belum muncul kegiatannya kita itu. Enggak, itu masih peranan saja. Gimana? Nah, rincian kegiatannya kira-kira apa? Mana yang mau duluan nih dok? Dari peran tadi itu ya, kan ada 7 ya, apa berapa tadi tuh? Perannya ada Yang pertama apa nggak advokasi dulu ya dok ya, izin ke kepala puskes atau atasan.
Ya, masukkan aplikasi. SPT untuk melakukan kegiatan ini atau lapor. Kegiatannya apa saja kira-kira? Mau ngapa apa tuh? Apa rincian langkah-langkahnya apa dok Lapor, kira-kira? lapor kepada atasan biasanya dok. Silakan, silakan. Nah, dia tahu lapangannya nih. Kayak habis pertemuan pelatihan di dinas Iya, pendidikan ya. pelatihan kayak gitu kan kita. Ya, benar. PL ya dok. Kalau bikin PL gitu pertama kali lapor kepala puskes. Jangan lapor lah, yang lebih keren. Apa itu? Kalau pakai bahasa advokasi tadi boleh nggak? Kan advokasi PDKT dan advokasi dan negosiasi dengan kepala puskes. Mau nego jadwal atau mau nego ini dok? Ini kan udah kegiatan dok. Jadi kegiatannya apa nih? Kegiatannya. Memang Kegiatan. perannya tadi advokasi, tapi terus rincian kegiatannya apa aja nih? Mengadakan pertemuan dengan kepala Ya, puskes dan tim PTM. ya, terus mengadakan pertemuan dengan Kapuskes dan tim Atau penanggung jawab program PTM ya. penanggung jawab yang ada di puskesmas apa? PJ, PJ, PJ-nya, Ya, PJ garis PTM. miring aja dok. Misalnya kalau itu, kalau kepala puskes atau dan. Begini. Udah. Itu awal berarti itu pertama berarti Di Maret di awal biasanya dok. awal. Udah kelewat. April. Maret ya belum lah, Maret akhir ketemunya. Sudah buat aja ini belum. Masih Tanggal berapa? berapa hari lagi? Tanggal. Ini per tanggal atau di apa? Checklist aja kayaknya ya dok. Checklist aja. Minggu keempat gitu loh dok. Minggu keempat bulan Maret gitu dok. Pakai minggu nggak sih? Nah, minggu keempat. Maret minggu ya, pakai minggu aja dok. Tanggalnya fleksibel. Minggu kedua aja ya. Kan udah kelewat. Ini udah minggu ketiga dok. Udah lewat dok. Ketiga ini udah dok. Lewat. Ya udah minggu ketiga. Terus yang bertanggung jawab responsibel. Dokter. Yang bertanggung jawab Dokter Yudi. Dr. Yudi. Terpelaksana ya. Kalau Iya. pelaksana ya pelaksana. Ya, dokter Ya, pelaksana. Dokter Yudi. Nama. Udah Nama pelaksana ya? aja. Iya. Ya kalau di puskes dokter ada 2 kan bingung dok. Dokter yang mana nanti? Oh iya. Atau Dokter. garis dalam kurung dok, dokter pelaksana atau dokter pemeriksa. Dokter Iya. Yudi gitu. Jadi orang tuh udah. Oh ya, gitu aja. Dokter. Alah. Melaksanakan. Yang kedua juga berarti. Akuntabel. Yang melaksanakan yang kedua ya. Dr. Yudi juga berarti. Nggak kedengar dok suaranya. Dr. Yudi juga kayaknya sih yang melaksanakan. Oke. Akuntabel. Dr. Yudi. Lalu yang C-nya yang Yang dikonsultasikan dikonsultasikan bisa PJ PTM itu dok. enggak, saya rasa ini ya jika puskesnya aja baru yang satunya yang informasi lainnya baru yang PJ. Itu pihak yang pemangku kepentingan kan dok, tim pimpinan yang terinformasi itu. Kalau masih itu isi dulu. Konsolnya. Jadi nih dok. Jadi responsibel itu adalah individu yang didelegasikan untuk bertanggung jawab dari accountable person. Berarti accountable person itu di atasnya responsibel nih. Oh gitu. Berarti PJ PTM ya dok. Nah, dok
akuntabel. Responsibelnya kan tadi Dokter Yudi, akuntabelnya berarti yang di atasnya gitu. Ya berarti PJPTM ya dok, karena itu kan masuk ke dalam programnya PTM ya. Hmm. Oke. Apa? Waduh, lupa aku. Yang konsultasinya sama siapa? Kalau Kalau konsultasi ini tadi fungsinya untuk menambah pengetahuan ya. Jadi mau kemana nih kira-kira? Senior KKLP yang lain boleh nggak, Dok? Boleh, boleh aja dok. Boleh. Kalau dokter saraf bisa nggak dong? Bisa konsul by phone? Dokter saraf yang ada di puskesmas ada? Nggak ada dong. Maksudnya dia kita dia konsul, FKTL ya, dia FKTL maksudnya dok. maksudnya Oh, kita konsul by phone sama dokter saraf di rumah sakit yang menangani pasien ini sebelumnya gitu dok. ya, ya. Jadi rujukan vertikalnya ya, Mm-mm. ya bisa, bisa. Sejawat neurologis. SPKKLP juga nggak apa-apa. Boleh lebih dari satu kan dok? Boleh, boleh. Nggak harus Jadi satu kok. ya, jadi TS SPKKLP, kemudian TS neurologi. Ya, Ya, ya mungkin apa dari perhimpunan ya, TS SPKKLP dari perhimpunan. eh, Yang kok nggak mau? Right. Oh, ada trauma. Ya. Kalau inform nih yang diinformasikan. Jadi stakeholder lain ya, mungkin yang perlu tadi kira-kira nanti Lurah dampak gitu ya dok dari ya. dampak dari pekerjaan kita kemana aja nih nanti. Tadi ada pemimpin Oh, wilayah, lintas macam-macam. sektoral berarti ya dok ya. Ya, Ya, lintas sektoral. Lintas sektoral seperti lurah, kemudian camat seperti itu ya. Camat ya. ya. Komunitas, ah, apa? komunitas bisa nggak dok? Komunitas. Nah, Komunitas apa? kader gitu maksudnya Orangnya. atau apa? Ya, mm-mm. Ini orangnya maksudnya kan dok? Kalau misalnya kita mau kerjasama dengan itu dok, ada yang yayasan stroke itu dok, kan bisa juga ya. Hmm. Bisa nggak dok? Iya, itu termasuk komunitas ya. Komunitas Dalam stroke ya? iya. Stroke aja ya, stroke ya. Oke. Selain dokter saraf, dokter apa lagi ya dok Dokter yang mau dibantukan? fisioterapi, Penyakit dalam dok. fisioterapi, Penyakit dalam. Dok, Rehabilitasi medik masuk nggak dok? ya rehabilitasi. Rehab eh, medik. ini nih terhadap kegiatan ini kan, Dok, atau secara keseluruhan? Terhadap kegiatan ini, kalau misalnya tadi kan untuk konsultasi ya. Iya. Kalau misalnya kita sudut pandangnya membuat SOP, maka tempat konsultasi untuk bikin SOP. Biasanya kemana tuh? Ada nggak sih bagian khusus? Itu ke manajemen dok. Biasanya ada di klaster 1 tuh dok masuknya dok yang bikin SOP. Oh, klaster 1 ya, manajemen ya. Tapi terkait tadi penanggulangan ke pasien, tentunya kan nanti kan akan itu ya, ketika kita bikin SOP kan nanti akan ada tuh apa ya section atau bagian di SOP itu yang stakeholder apa pihak-pihak yang terkait gitu atau apa tuh saya lupa tuh kotaknya itu Oh iya, betul, Dok. ya kan Unit terkait. unit, unit terkait internal eksternal gitu ya ya jadi ya nggak apa-apa sih dok nggak apa-apa ditulis di sini Tulis nggak apa-apa ya. ya sekalian gitu Ya udah wah ditarik nih. udah ditarik saya belum ke kelompok 7 nih
Kelompok 7 gimana di kabarnya deh? Waktunya kurang dokter ini mah. Mungkin 2 pertemuan. Iya ya, 2 pertemuan ya harusnya deh. Iya betul. Waktunya Pertemuan nih. terlalu Oh, ada singkat. Karena ini sudah penjelasan itu dok yang mau ngambil SKBS. Ada penjelasan dari Prof. Andarini sama apa tadi ya? Oh, mau ada kuliah lagi habis ini? ya, untuk yang apa? Skabies ya kayaknya. Oh, khusus yang buat skabies. Oh, oke. Ya, ada arahan dari Dokter Isti Oh, oke, sama oke. Andaran. Udah. Ya, yang penting ini ya, Dok. Ini karena waktunya singkat. Jadi ini udah bagus. Nanti tinggal diteruskan tuh yang tadi untuk keluarga dan pasien gitu ya. Kalau ini nanti udah terwujud gitu kan. eh, Iya. Semangat.